Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Kita mau sekolah minggu bersama-sama, tetapi dari rumah masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita satukan hati, kita berdoa dulu untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bangun dengan sehat. Tuhan melindungi kami selama kami tidur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Hari ini kami mau sekolah minggu bersama-sama. Berkati sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama sebelum mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Aku mau percaya. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Dengan judul perikop Sida-sida dari tanah Ethiopia. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Filipus dan berkata, Bangunlah,
dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Filipus menurut perintah malaikat Tuhan. Kemudian ia bertemu dengan seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sida-sida itu seperti seorang pejabat, seorang yang bekerja di kerajaan. Jadi waktu itu sida-sida ini melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah. Dan di dalam perjalanannya itu, ia membaca kitab suci Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya kepada sida-sida tersebut, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawab sida-sida, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Aku bertanya kepadamu Filipus tentang siapakah nabi yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya yang aku baca ini, tentang dirinya atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan menjelaskan tentang kitab yang dibaca oleh sida-sida itu. Filipus menceritakan Injil Yesus kepadanya. Kemudian di dalam perjalanan mereka melihat ada air. Lalu sida-sida itu berkata kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Sida-sida itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya dan Filipus dan sida-sida tersebut turun ke dalam air. Filipus membaptis sida-sida tersebut. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ternyata Filipus berada di Asdod. Dan sida-sida tersebut melanjutkan perjalanannya kembali dengan sukacita karena ia telah dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian merasa bingung seperti yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia ini ketika ia membaca kitab Nabi Yesaya? Saat itu Filipus menjadi penolong yang menjelaskan tentang kitab Nabi Yesaya dan menceritakan Injil Kristus kepada sida-sida, dan akhirnya sida-sida tersebut dibaptis, diselamatkan. Adik-adik, kalau kita mengalami bingung, kita bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitar kita. Siapakah orang dewasa itu? Bisa orang tua kita, bisa kakak, bisa om, tante, kakek, nenek, atau anggota keluarga yang lain. Maka adik-adik akan mendapatkan jawaban yang membuat diri adik-adik tidak bingung lagi. Demikian halnya dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Semenjak kita kecil, kita belajar firman Tuhan supaya kita yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia, yang akan memberikan kehidupan kekal kepada anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kelak suatu saat nanti ketika adik-adik sudah dewasa,
adik-adik bisa mengikuti upacara pembaptisan di gereja sebagai bukti bahwa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan dinyatakan atau disaksikan oleh banyak orang. Puji nama Tuhan. Waktunya kita baca ayat hafalan hari ini. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Sekali lagi, aku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Puji Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan semenjak kami kecil, agar kami punya iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekolah minggu kami hari ini, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini, berkati sekolah mereka, berikan semangat. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberikan kesehatan, dan juga berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati keluarga mereka, dan kami bersyukur untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.